Shalom Alaihim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, sumber pertolongan sejati dalam kehidupan kita. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, berjumpa lagi pada saat ini dalam siaran rohani Renungan Embun Pagi melalui Radio Petra 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan sesanti. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini untuk menyatakan suara kasih dan perdamaian? Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra senantiasa diberkati Tuhan di dalam situasi keadaan apapun. Memasuki episode saat ini, Sabtu 22 Juli 2023. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo. Tema Renungan Embun Pagi saat ini adalah Jangan Takut. Ungkapan yang saya rasa dalam kehidupan sehari-hari kita semua pernah mengalami apa yang namanya takut. Namun dorongan atau motivasi jangan takut kiranya menyemangati kita untuk menapaki hari ini dan bahkan hari-hari selanjutnya dengan mengandalkan Tuhan yang hadir menolong kita dengan sabdanya. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati untuk mendengarkan sabda Tuhan didasarkan pada Keluaran 14 ayat 9 sampai 25. Kita berdoa. Tuhan sumber pertolongan kami, pada pagi ini kami bertelut di hadirat-Mu Tuhan. Membawa seluruh keberadaan hidup kami di hadirat-Mu untuk mengucap syukur. Kau perkenankan kami memasuki hari baru. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, Engkau berbelas kasih. Untuk kami Engkau persiapkan melaksanakan tugas kewajiban, dan kami meyakini pertolongan Tuhan hadir, karena kehadiran-Mu Tuhan menyapa kami dengan sabda. Kami sambut sabda-Mu, kami siap mendengar, menghayati, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Karena kami percaya, kebenaran yang Kau nyatakan menjadi arah pedoman langkah kehidupan kami. Karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati kami. Amin. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan 25, saya baca demikian, agak panjang. Kesaksian tentang bagaimana Firaun bertindak untuk penghabisan kali terhadap bangsa Israel, yang oleh karena Tuhan, tiba waktunya Israel harus keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka nampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah
yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan orang Mesir. Demikian Bapak Ibu Saudara para sahabat Petra yang berkati Tuhan dimanapun berada, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dalam hati, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut menjadi tema pada renungan embun pagi saat ini. Saya rasa setiap orang mengalami
takut. Satu kondisi di mana perasaan menjadi berbeda ketika suasananya memang tidak seperti yang biasanya dirasakan atau serba mendadak, menjadikan kondisi tidak seperti yang sedang dialami. Atau bahkan membayangkan situasi keadaan di waktu yang akan datang seakan berbeda dengan apa yang diidealkan. Orang menjadi takut dan bahkan bisa menjadi ketakutan. Dari hal yang sederhana hingga yang kadang dianggap sesuatu hal yang luar biasa. Orang takut pada ulat hingga menjadi fobia. Orang takut pada benda, pada seseorang, pada kelompok orang, pada bayangan, dan bahkan pada masa depan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dengan janji untuk menjadikan keturunan Abraham bangsa besar dan diberkati. Dan menjadi berkat bagi bangsa lain. Namun pada kenyataannya 430-an tahun setelah peristiwa Yusuf yang dijual saudara-saudaranya hingga sampai Mesir, menjadi anak angkat dari Firaun dan bahkan menjadi perdana menteri, diboyonglah ayahnya, yakni Yakub. Dari generasi ke generasi tinggal di Mesir dan bahkan menjadi budak di Mesir dan harus mengabdi kepada Firaun yang sudah lupa tentang siapa Yusuf yang pernah membuat jaya bangsa Mesir. Tiba waktunya Tuhan menghendaki agar bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah bagi Firaun untuk melepaskannya atau membiarkan pergi, meninggalkan Mesir. Peristiwa demi peristiwa berlangsung dan sampai pada saat mereka dibawa keluar oleh Musa atas perintah Tuhan, harus menyeberangi lautan luas. Sedangkan di belakang Firaun dengan pasukannya siap mengejar. Terbayang sudah bagaimana kesulitan dan risiko yang akan dihadapi. Kembali kepada aniaya atau berhadapan dengan kematian. Situasi yang serba sulit, bahkan mereka sempat protes kepada Musa. Sebagaimana tadi diungkapkan. Bagi mereka lebih nyaman tinggal di Mesir sekalipun sebagai budak daripada harus meregang nyawa di padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, terhadap rasa takut, respek, reaksi orang per orang bermacam-macam. Penolakan, ketakberdayaan, putus asa, kecewa begitu lupa, hingga bisa mengakibatkan depresi. Dapat muncul pada diri manusia. Saya, Bapak, Ibu, Saudara mengalaminya. Oleh karena itu, 3 hal yang mau saya sampaikan belajar dari firman Tuhan pagi ini. Pertama, kita harus yakin betul bahwa ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kita diperhadapkan dan ditempatkan Tuhan dalam kehidupan yang realistis. Situasi keadaan yang nyata yang harus kita hadapi. Apapun itu, situasi kondisinya, kita berada pada situasi yang menyenangkan, tetapi juga bisa saja situasinya menakutkan. Namun kita harus yakin
bahwa ketika Tuhan memilih kita, adalah Tuhan yang akan terus menyertai saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bahkan ketika murid-murid Tuhan Yesus akan melaksanakan tugas sebagai rasul, diberi semangat oleh Tuhan Yesus. Dan ingatlah bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan Sang Immanuel adalah Tuhan yang akan beserta terhadap setiap pribadi yang dipilihnya untuk melaksanakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, akan ada pertolongan dari Tuhan itu menjadi nyata dengan cara Tuhan. Dan ketika kita tidak dapat melaksanakan apa yang kita pikirkan, kita tidak mampu mengerjakan apa yang kita lakukan, Tuhan sendiri bertindak dengan cara Tuhan. Inilah hal yang sangat luar biasa. Yang kita pikir keputusasaan, kebingungan demi kebingungan, ketakberdayaan demi ketakberdayaan. Tetapi Tuhan punya cara untuk menyelesaikan pekerjaannya, membela, menolong, dan bukan Tuhan yang harus kita bela, tapi Tuhanlah yang bekerja untuk kita. Ini menjadi motivasi yang kiranya memompa semangat kita untuk memiliki sikap jangan takut. Artinya kita memiliki keberanian. Yang ketiga, kalian, kesaksian firman Tuhan. Begitu Tuhan bekerja, pihak lain akan sampai pada ungkapan, siapa Tuhan bangsa Israel? Siapa Tuhan saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian? Hingga mereka mengaku tentang siapa Tuhan yang bekerja itu. Inilah konsep Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, yang pada akhirnya diakui oleh pihak lain. Sebab menjadi penyemangat bagi saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, untuk memiliki keberanian melaksanakan tugas kewajiban. Keberadaan saya, Bapak, Ibu sekalian, dalam totalitas hidup dengan situasi kondisi yang saat ini sedang kita rasakan, atau bahkan kita bergumul situasi yang sulit karena permasalahan, karena sakit penyakit, karena bab yang pada hari-hari yang akan kita lalui. Kita tidak mengingkarinya, masih menggelayut. Namun mari kita mantapkan diri bahwa Tuhan senantiasa bekerja untuk kita. Dan situasi keadaan dapat dipakai untuk memperlengkapi kita melaksanakan tugas kewajiban dengan penuh keberanian. Dan pada akhirnya kehidupan ini sampai kepada pengakuan tentang siapa Tuhan yang kita imani. Dan itu adalah kemenangan rohani bagi saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kemenangan iman di dalam Tuhan yang senantiasa bekerja dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau meneguhkan kami dengan sabda, menjadi penyemangat bagi kami ribuan tahun lampau. Tuhan berikan semangat untuk tidak takut menghadapi situasi yang sulit. Sebab Engkau Tuhan yang bekerja menolong mereka melewati situasi yang sulit. Kami meyakini Engkau untuk melewati masa-masa sulit ketika kami berhadapan dengan situasi yang sulit, yang seringkali membawa di dalam suasana dan rasa takut. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memiliki keberanian menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, senantiasa berserah di dalam naungan rahmat Tuhan, karena kami meyakini pertolongan Tuhan nyata dan tepat pada waktunya. Engkau perkenan kami memakai
kehidupan untuk kami pergunakan sebagaimana Tuhan memberi perintah kepada Musa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dengan sarana yang Tuhan jadikan berkat. Pakailah kami Tuhan, pakailah sarana prasarana kehidupan, bahkan hal-hal yang pakai sebagai cara Tuhan menolong kami dan menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan pada hari ini untuk melaksanakan tugas kewajiban. Hingga malam hari kami dapat bersyukur kepada Tuhan dalam pertanggungjawaban tugas kewajiban. Kami di dalam kondisi yang tidak ada hamba, teguhkan kami dengan semangat. Kami soalan penderitaan fisik, sakit penyakit yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Situasi perekonomian, situasi relasi yang sedang tidak nyaman dengan orang lain, kami senantiasa bawa untuk kami mohon pertolongan Tuhan agar Engkau mampukan kami dengan kekuatan, dengan kondisi kesehatan yang terus kami upayakan agar kondusif dan berdiri kesembuhan, atau situasi harus kami bawa untuk berelasi dengan siapapun, hingga hidup kami tidak dikuasai rasa takut, namun kami merasa dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus yang menyemangati kami untuk memiliki keberanian. Kami bersyukur pakai Radio Petra menyuarakan kehendak Tuhan dengan kasih dan perdamaian yang harus kami wujud nyatakan. Berkati Tuhan sebagai layanan publik untuk hal baik yang terus Tuhan nyatakan. Berkati gereja-gereja di dalam melaksanakan tugas kewajiban, berkati bangsa dan negara kami, berkati kehidupan kami. Kami meyakini Tuhan menaungi kami dengan kasih karunia dan rahmat, sehingga damai dan sejahtera Tuhan melingkupi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat sejati kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan embun pagi pada Sabtu 22 Juli 2023 bersama saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan Tuhan senantiasa memberkati. Amin.